kita capek dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Ya, tujuannya mencari nafkah baik, tapi kebetulan katanya mencari nafkah, contohnya misalnya, ini saya kerja haus jadinya buka, enggak begitu ya. Kerja jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. So kalau capek dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, wah berbahaya itu, berbahaya. Wajtanabal haroma, terus di bulan Ramadan itu ketika kita sedang berpuasa, kita mau menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Banyak contohnya yang diharamkan itu, ya. Contoh simpel dan gampangnya adalah sedang berpuasa kita jangan sampai melaksanakan perkara yang maksiat. Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak baik lah. Sedang berpuasa mencuri ya jangan, karena itu perkara haram. Mencuri itu diharamkan. Jadi man shoma Ramadhana wajtanabal haram itu adalah orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, ya. Terus berpuasanya itu dia memperbanyak amalan ibadah yang soleh, seperti mau tadarus Al-Quran, atau dia mau melakukan banyak sedekah, atau dia mau melakukan banyak amalan soleh, menolong orang, atau dan yang lainnya yang mengarahkan kita untuk berbuat kebaikan. Maka radhiya anhu rahmanu, maka Allah yang Maha Rahman akan ridho kepada orang tersebut. Wa aujaba, dan Allah mewajibkan pada orang tersebut al-jinana ing surga. Allah akan mewajibkan pada orang yang berpuasa Ramadan dan mau menjauhi perkara yang haram, maka akan mendapatkan surga. Mewajibkan atas dirinya itu surga, maksudnya begitu para rawuh. Ya Ali, hai Ali, man atsba'a Ramadhana bisittin min sawalin kataballahu lahu sauma dahri kullihi. Nah, ini selanjutnya adalah wahai Ali, manutawi sapa wong iku atba'a nganutaken sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 dina min sawalin saking wulan Sawal, kataballahu mangkanya tet sapa Gusti Allah kaduwe man atau karena man saumad dahri kulihi ing puasa setahun. Saumad dahri ing puasa setahun, kulihi tegese sekabehan setahun. Nah, siapa orangnya yang melanjutkan puasa 6 hari setelah puasa Ramadan, setelah Sawal, setelah Idul Fitri tanggal 1 Sawal, tanggal 2 Sawalnya itu melanjutkan 6 hari, melanjutkan puasa 6 hari, itu pahalanya yang berpuasa 6 hari itu sama kayak pahalanya melaksanakan puasa 1 tahun full. Enak ya para rawuh. Iya, puasanya 6 hari tapi dihukuminya kita kayak puasa 1 tahun penuh. Ayo, saya sampaikan bahwa ini bukan pilihan ya, tapi ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada Sayyidina Ali, yang esensinya juga untuk kita, bahwa kita harus bisa melakukan ini. Puasa 6 hari ya setelah Sawal, tanggal 2 Sawal, berarti kalau 6 hari berikutnya berarti kita puasa sampai tanggal 7 Sawal ya. Ya 6 hari sih. Nah, itu pahalanya 1 tahun, pahalanya kayak orang melaksanakan puasa 1 tahun full. Jadi sepanjang tahun kita puasa aja tuh, seolah-olah seperti itu ya. Jadi kita harus tertarik nih dengan ganjaran yang seperti ini ya. Kalau nggak tertarik, wah rugi-ruginya orang tuh. Memang godaannya puasa di tanggal 2 Sawal, 3 Sawal itu masih wah godaannya.
banyak jajan, banyak makanan, ketemu dengan teman lama, ketemu dengan siapapun, wah ada acara reuni, acara macam-macam dan yang lainnya. Memang godaannya agak lumayan. Oleh karena itu pahalanya juga agak lumayan, karena puasa 6 hari setelah 1 Syawal itu pahalanya kayak kita melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Nah, silakan dicerna, silakan dipikirkan ya oleh para rawuh pemirsa semua, silakan. Apa kita menginginkan puasa seolah-olah 1 tahun kita puasa terus? Ya itu tadi, harus mengikutkan 6 hari setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Artinya setelah Idul Fitri tanggal 1 Syawal, tanggal 2 nya kita mulai puasa lagi 6 hari. Begitu. Paslun fi shadaqati utawi kiku pasal sawiji fi shadaqati ing dalem nerangaken bab sedekah. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali, hai Ali, anna auliya Allahi, satuhune piro-piro kekasih Gusti Allah Ta'ala, lam yanalu iku ora merkoleh sapa auliya sa'ata rahmatillahi ing jembare rahmate Gusti Allah, waridwanihi lan keridhone Gusti Allah, bikasratil ibadati kelawan akehe ibadah, walakin lan tetapine sapa aulia naluha iku merkoleh atau ya iku naluha merkoleh sapa aulia ha ing jembare rahmat ta Gusti Allah, bisa khawatin nafsi kelawan sebabe lomane ati, wal istihanati lan nganggep inah bidunya kelawan dunya. Hai, ini wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi pada Sayyidina Ali, bahwa yang esensinya nyampe kepada kita, bahwa begini saudara, para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini menjelaskan tentang sedekah ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, anna auliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasril ibadah. Sesungguhnya para kekasihnya Allah, para waline Gusti Allah ya, itu tidak mencari rahmatnya Allah dan keridhaannya Allah itu dengan memperbanyak melakukan amalan ibadah, misalnya rajin ke masjid, rajin atau kita berpakaian seperti layaknya orang yang ahli ilmu, atau hanya tidak memperbanyak kasratul ibadah. Tapi mereka para kekasihnya Allah ini untuk mencari ridhonya Allah itu adalah dengan bisa khawatin nafsi kelawan lomane ati, wal istihanati lan nganggep inah bidunya kelawan dunya. Jadi kekasihnya Allah itu dalam mencari keridhaannya Gusti Allah itu adalah dengan kita persepeni ati. Jadi atiku ora gemringsang, ora meladak-meladak boleh tidunya baik ya. Oh iya. Terus tidak selalu orientasinya kepada dunia terus. Jadi kadang-kadang orang banyak melaksanakan sholatnya buru-buru, tergesa-gesa karena sedang bekerja ya. Lagi sholat kayak apa ya, ada istilah kalau kata teman-teman itu sholat kinjeng. Sholat kinjeng itu kayak kinjeng adus kayak gue, cerup selesai. Allahu Akbar, assalamualaikum, Allahu Akbar, assalamualaikum ya. Karena apa? Aku mikir alasannya seperti itu, lagi diburu-buru kerja ya. Nah kalau para kekasihnya Allah nggak begitu ya.
hatinya itu dengan apa, hatinya itu bersih ya, dengan banyak zikir, terus nganggap ina atas dunia. Ya, kalau sudah waktunya sholat, itulah yang jadikan kesempatan untuk dekat kepada Allah. Jadi sholatnya nggak terburu-buru gitu. Jadi kalau para kekasihnya Gusti Allah, para kekasihnya Allah itu dalam mencari ridhonya Allah itu justru tidak memperbanyak tidak nampak melakukan ya, amalan-amalan ibadah ya. Nah di sini saya pernah ingat dulu bahwa ke orang ahli ilmu dengan orang ahli ibadah itu derajatnya lebih tinggi ahli ilmu daripada ahli ibadah. Para wali juga begitu. Ibadahnya kayak yang nampak tidak kelihatan ya, nampak tidak kelihatan karena memang tidak pengen dilihat oleh orang. Sehingga saya dulu pernah dengar menyimak dakwahnya salah satu mubalik kondang gitu ya, bahwa ada syaiton suruh mengganggu orang yang sedang sholat di masjid, tapi syaiton itu nggak mau masuk gara-gara ada orang tidur di sebelahnya. Akhirnya seton itu yang diperintahkan oleh pimpinan seton suruh menggoda orang yang sedang sholat, diomongin tuh, kenapa kamu nggak masuk tuh, suruh ganggu orang yang sedang sholat, kamu takut sama orang yang sedang tidur. Wah, itu pimpinan seton gitu, pimpinan setan itu yang tidur itu di sebelahnya itu ada orang ahli ilmu yang sedang tidur. Takut setan sama orang ahli ilmu ya daripada sama orang yang ahli ibadah. Nah, para aulia illahi ta'ala itu begitu, para kekasihnya Allah itu begitu, tidak nampak memperbanyak amalan-amalan ibadah ya, karena mereka ahli ilmu tuh. Justru lebih kepada sahwati nafsi, lebih bisa menenangkan hati, berpikir bahwa dunia itu adalah hina. Jadi kalau sudah mendengar suara azan, walaupun sibuknya kayak apa, sungkannya kayak apa, tetap dia mengutamakan panggilan, yaitu panggilan sholat itu ya. Begitu azan dikumandangkan, sibuknya kayak apa, dia tinggalin semua itu kesibukan, lawan itu kemalasan, langsung begitu azan dia langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Kayak gitu, itu namanya wal istihanati bidunya. Ya Ali, hai Ali, as-sakhiyu qaribun minallahi. Ya Ali, hai Ali, as-sakhiyu utawi wong kang loman iku qaribun parek minallahi saking Gusti Allah, qaribun tur parek min rahmatihi saking rahmati Gusti Allah, ba'idun tur adoh min adabihi saking siksane Gusti Allah. Nah ini menarik nih para rawuh pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhiyu qaribun utawi wong kang loman, orang yang loman itu eman, baik ya, yang baik. Qaribun minallahi, jadi dia itu dekat dengan Allah, yang hatinya baik, hatinya selalu berpikir baik ya, kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, terlebih kepada orang lain berpikir baik, tidak pernah suudzon kepada orang lain ya. Jadi kadang begini, kalau ada orang berburuk sangka kepada orang lain, mungkin bisa jadi dirinya tidak lebih buruk daripada yang disangkakan kepada orang itu sendiri. Jadi tidak usah deh kita mikirin orang lain tuh, kita pikirin diri kita aja diri dulu. Kita udah baik belum? Kalau udah merasa baik ya harus lebih baik lagi, tapi jangan ditonjolkan kepada orang lain. Karena ibadah kita seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini ya Ali as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi.
Orang yang baik hatinya itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dan jauh daripada siksanya Gusti Allah. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pilihan, ini wasiat yang harus bisa kita laksanakan. Wasiatnya Kanjeng Nabi pada Sayyidina Ali yang esensinya juga nyampe kepada kita. Jadi kalau kita hatinya baik, ya, selalu berpikir positif, berpikir baik, ya, tidak berburuk sangka kepada orang lain, maka kita akan dekat kepada Allah, dan akan dekat kepada rahmatnya Allah, dan akan jauh daripada siksanya Gusti Allah. Tapi sebaliknya, jadi orang yang baik itu melihat orang susah, kita bantu, kita tolong, ya. Kita lihat ada orang lain butuh bantuannya, kita bantu. Lihat ada orang lain ada butuh pertolongan, kita tolong, ya. Misalnya yang hatinya baik, salah satunya lagi kita nggak bantu secara fisik, misalnya psikis boleh, ya. Kalau kita ngomong hati-hati, jangan ketika kita ngomong ada orang tersakiti, gitu loh, ya. Yang ngomong itu harus dengan adab, dengan tata krama, dengan sopan santun, supaya ketika kita ngomong itu tidak ada orang yang tersakiti. Bila perlu, kalau kita ngomong itu sudah dinanti oleh orang lain. Karena apa? Karena yang kita omongkan itu perkara yang baik-baik saja. Bila perlu kita dirindukan oleh orang lain ngomongnya kita itu, karena kita ngomongnya yang baik-baik saja, tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang beramal soleh. Bila perlu seperti itu, para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal bukhli lan utai wong kang bukhel itu medit. Apa kalau mudit bahasa Indonesianya? Pelit, kikir, ya. Wal bukhli lan utawi wong kang bukhel, wong kang medit iku ba'idun adoh minallah saking Gusti Allah, ba'idun tur adoh min rahmati saking rahmati Gusti Allah, qaribun tur parak min adabi saking adabi Gusti Allah. Kalau tadi kita ngomongin orang yang roman, ya, orang yang baik hati, mau menolong orang, ya, mau membantu orang. Sekarang kebalikannya, orang yang medit, pelit, kikir. Orang yang medit, orang yang pelit, kikir, tidak mau menolong orang, tidak mau membantu orang, ya, itu akan jauh dari Allah dan akan jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Tapi dia akan dekat, ya, dengan siksanya Gusti Allah. Qaribun min adabihi. Saya kira kalau udah ngobrolnya masalah orang pelit, bakhil, kikir, nggak usah detail, udah sama-sama tahu, ya. Nih contohnya orang medit nih, ya, misalnya nih, saya dulu pernah itu waktu saya masih ngaji di musola itu, guru saya bercerita seperti ini. Ada orang motong ayam, menyembelih ayam. Tetangganya tahu. Setelah disembelih, dimasak. Tetangganya tahu, boh ini bau empal ayam, gitu. Ya, sampai matengnya, sampai masaknya itu masakan, tetangganya cuman menyaksikan, tahu kita motong ayam, tahu kita bikin empal ayam, cuman kebagi baunya doang. Itu keciri, ya. Keciri apa, Mas? Keciri medit. Padahal kita disuruh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau masak, misalnya ayamnya siji, ya dakai banyune, diperbanyak kuahnya, supaya kita bisa bagi sama tetangga. Tetangga itu jangan cuma tahu kita motong ayam, jangan cuma bisa mencium bau aromanya empal ayam, tapi juga bisa icip. Jangan aja medit lah, jangan kikir, ya. Kalau orang kikir itu, orang yang medit itu akan jauh dari rahmatnya Allah, akan jauh dengan Allah, tapi dia akan dekat dengan siksanya Gusti Allah. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ya, kita harus punya hati yang yang loman, ya,
punya hati yang baik, mau menolong orang, kalau ngomong hati-hati. Gitu. Kalau yang medit mah ya tadi itulah medit, ya nggak mau berbagi dia, tetangganya susah dia nggak mau bantu. Lihat orang lain butuh pertolongan dia nggak mau nolong, itu orang medit itu. Hai Ali, wahai Ali, ro'aitu maktuban ala babil janati. Ro'aitu ningali sapa ingsun maktuban tulisan ala babil janati ing atase lawang surga. Nah, jadi Kanjeng Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, melihat ada tulisan di pintunya, pintu surga. Tulisannya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Ro'aitu maktuban al babil janati anti muharramatun ala kulli bakhirin wa akin wa namamin. Anti utawi sira iku muharramatun den haramaken ala kulli bakhirin ing atase saban-saban wong kang medit, wa akin lan wong kang ngelarakaken maring wong tuane, wa namamin lan wong kang adu-adu. Ya, ning lawang surga itu ditulis, ada tulisan anti surga kamu itu, gitu kan, muharramatun itu den haramaken, ya diharamkan untuk orang-orang yang medit, orang-orang yang kikir. Ini jelas loh ya, para rawuh nggih, pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang medit nggak mau bantu orang, ya, ada istilah kalau bahasa kita di sini itu apa ya? Begini. Punya saya untuk saya, punya apa ya? Iya, istilahnya apa ya? Jadi punya saya untuk saya, punya orang untuk saya. Iya begitu ya orang begitu. Jadi kalau punya diri kitanya sendiri, mah ayo kita habisin sendiri, punya orang lain biar jadi milik kita sendiri itu. Iya, seperti itu ya. Masya Allah, jangan ya. Nah, orang bakhil, orang medit itu diharamkan masuk surga. Sekali lagi ini saya sampaikan, ini bukan pilihan. Nah, ini wasiat yang harus bisa kita kerjakan, wasiat yang harus bisa kita lakukan. Saat ini kita mengerti, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah seperti ini, bahwa surga diharamkan untuk orang-orang yang pelit. Silakan diraba. Ya, diraba, barangkali di hati kita ada perasaan pelit, kikir, harus segera dibuang jauh-jauh. Ya. Mulai sekarang kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Ya, syukur-syukur ini di bulan Ramadan sekarang kita bagi-bagi takjil setiap hari. Ya. Semakin banyak takjil yang kita bagikan, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Wah, enak dong kayak gitu ya. Para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi melihat di atas pintu surga itu tulisannya begitu, anti muharramatun. Kamu itu diharamkan. Ala kulli bakhilin, pada setiap orang yang medit. Setiap orang yang medit aja, setiap orang yang kikir. Mau kikir tenaganya, ada orang butuh bantuan tenaga, dia nggak mau bantu. Mau kikir hartanya, ada orang kelaparan, dia nggak mau bantu. Mau kikir pendapatnya, ada orang lagi kegelapan tentang solusi, dia nggak mau bantu. Wah, udah itu. Pokoknya ala kulli bakhilin, medit dari segala-galanya. Ya, wa akin, dan orang yang suka menyakiti hati orang tua. Yo, silakan buat kita semua tuh berpikir ya. Kita minta ampun sama Allah, kita minta maaf sama orang tua kalau kemarin atau pernah kita melakukan orang tua sakit hati, ya kita minta maaf sama orang tua. Ya. Orang yang suka menyakiti orang tua itu juga diharamkan masuk surga, diharamkan atas surga itu sendiri. Wah, ayo silakanlah berpikir itu, wahai saudara, ya, pemirsa, para rawuh. Ayo, ini bukan pilihan, tapi ini wasiat yang harus kita lakukan. Wasiat Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, yang esensinya kita harus bisa melakukan juga. Esensinya buat kita semua sebagai umatnya. Tuh. Wa namamin,
Dan orang-orang yang suka ngadu-ngadu, apa bahasa Indonesianya? Adu domba. Nah, iya. Orang suka ngadu domba itu diharamkan masuk surga. Nah, ngomong sama si A, jelek-jelekin si B. Ngomong sama si B, jelek-jelekin si A. Ini lagi musim, lagi ngetren sekarang itu, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau kemarin kita pernah seperti itu, segera kita istighfar, minta ampun sama Allah. Dan jangan melakukannya lagi. Karena orang yang suka mengadu domba itu diharamkan masuk surga. Para rawuh pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah sekarang kita ngaji, diberi nikmat oleh Allah bisa ngaji seperti ini, maka jadikanlah nih ilmunya itu berkah. Ilmunya ini mubarakah. Nah, mubarakah dan berkah ini harus kita lakukan. Kita jangan cuma bisa mendengar tapi tidak melakukannya, alias masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, jangan sampai. Ayo minta sama Allah ya kita supaya selalu dikehendaki kebaikan. Masya Allah, para rawuh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kanjeng Nabi ngomong tuh sama Sayyidina Ali bahwa saya melihat tulisan di pintu surga. Tulisannya anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Ya, 3 golongan ini nih, orang medit, orang yang suka menyakiti hati orang tua, dan orang yang suka ngadu domba, ini haram masuk surga. Yuk, bareng-bareng sekarang kalau kita pernah melakukan itu, maka kita minta ampun sama Allah, kita minta diampuni atas dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Para rawuh ya, yuk kita bareng-bareng minta doa lah. Kita minta bareng-bareng, kita minta ampun sama Allah, ya. Minta ampun sama Allah, barangkali kita pernah melakukan itu. Karena kita manusia yang bisa melakukan kesalahan. Istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim. Mau dinadomkan juga boleh istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, mau khusus juga boleh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Mau dinadomkan juga boleh, ada lagunya boleh ya, minta ampun. Contoh nih, ini suara merdunya suara merdunya nih seperti ini saya keluarin ya, ternyata saya punya suara merdu juga gitu ya. Ya nih dengerin nih suara merdu saya ya, boleh kita minta ampun sama Allah dengan khusyuk, boleh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Supaya lebih ngeruh dengan ada lagunya, boleh pula. Saya keluarkan nih lah suara merdunya nih ya. Yo bareng-bareng kita istighfar sama Allah ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Nah, boleh, mau dilakukan seperti itu boleh. Syukur-syukur dengan seperti itu meneteskan air mata, silahkan. Ya maaf ya para rawuh, para pemirsa, itu tadi suara merdu saya. Silahkanlah salaman, kalau merdu sampai alhamdulillah, nggak merdu ya syukur. Emang suaranya seperti ini. Alhamdulillah. Ya, ayo kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barangkali kita pernah melakukan dosa-dosa yang kayak tadi kita sebutkan itu. Selanjutnya, ya Ali, hai Ali, lama khalaqallahul jannata qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Ali, qalat ngucap sopo begini, bukan. Ya Ali, hai Ali, lama sumangsane khalaqallahu ndadekaken sopo Allah al jannata ing surga, qalat ngucap sopo surga. Ya Robbi, duh pangeran kaula, lima karena opo, lima karena punapa kholak tani nyiptakan sopo panjenengan ning kaula.